الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kami hormati segala para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga hadirnya panjenengan Allah berkahi, dan Al-Quran yang kita pelajari ini menjadi Al-Quran yang nanti akan memberikan syafaat kita, pertolongan kita yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa? 18 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita mempelajari tentang bagaimana mengibaratkan orang munafik itu, permisalan-permisalan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah orang munafik. Orang munafik itu kita kembali ke ayat wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi ada sebagian orang, tidak semua orang, ada sebagian orang itu, sebagian kelompok mengatakan kami beriman, akan tetapi ternyata mereka sejatinya tidak beriman. Karena dia itu mengatakan beriman secara zahir, tapi tidak mengamalkan secara mengamalkan secara apa yang diperintahkan oleh syariat. Dari depan dia menyanjung para sahabat, sayang kepada Rasulullah seakan-akan, akan tetapi ketika mereka tidak ada, mereka ingin menusuk dari belakang. Kemudian orang-orang munafik ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diibaratkan dengan orang yang membeli kesesatan ditukar dengan hidayah. Jadi aslinya dia memiliki petunjuk yang sebenarnya ketika petunjuk itu mereka ambil, mereka akan hidup baik di dunia dan baik di akhirat. Karena memang manusia itu dilahirkan semuanya itu fitrah, suci. Baru kemudian orang tuanya ada yang membawa ke A, ada yang membawa ke B. Namun orang munafik ini karena banyak faktor keadaan, ada yang memang mereka kita belajar itu bahwasanya mereka itu ingin menyelamatkan dirinya dari kehidupan di dunia. Artinya contohnya kalau masuk Islam, dia diberikan kelebihan-kelebihan yang Islam itu diberikan. Contoh diberikan zakat. Contoh lagi agar mendapatkan harta rampasan dan sebagainya. Artinya ada kepentingan dunia
dia masuk Islam bukan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diibaratkan bahwa mereka itu membeli kesesatan ditukar dengan hidayah. Jadi dia ada hidayah yang baik buat dia, tapi dia tukar dengan kesesatan. Firman Allah bahwa perdagangan mereka ini, perniagaan mereka ini adalah perniagaan yang bangkrut. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya perdagangan mereka adalah perdagangan yang tidak membuat hasil bagi mereka. Akan tetapi perdagangan yang mereka lakukan adalah perdagangan yang membuat mereka celaka di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka celaka, fi qulubihim maradun fazada lahumul maradun. Di dunia saja mereka sakit hatinya. Kemudian Allah tambahkan rasa sakit itu. Kenapa? Karena orang munafik itu berkata A tidak sesuai dengan isi hatinya. Orang yang berkata tidak sesuai dengan hatinya itu selalu was-was. Di depan orang baik sekali. Sampai kapan dia menutupi seperti itu? Di dalam hatinya tidak senang. Jenengan saja, Pak. Ketika panjenengan berkumpul dengan orang, kalau bertemu dengan sesama-sama senang seperti ini, sampai 2 jam 12 nggak kerasa, Pak. Apalagi ada kopi. Tapi kalau panjenengan bersama orang yang memang tidak panjenengan senangi, tidak sefrekuensi, tidak ada chemistry, kemudian panjenengan oleh agama kan dituntut bagaimana panjenengan selalu menampakkan kebaikan kepadanya. Tapi di dalam hati panjenengan tidak akan merasa nyaman. Karena sejatinya panjenengan secara batiniah tidak senang kepada itu. Sama dengan orang munafik itu tidak senang dengan Islam. Cuma karena memang pada saat itu kekuatan orang munafik kalah dengan Islam. Sehingga mereka untuk menyelamatkan diri mereka, mereka mengaku Islam. Padahal sebenarnya tidak Islam. Dari mana? Karena wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu. Ketika mereka bertemu dengan para pemuka agama mereka, teman-teman mereka, ketua suku mereka, ketika ditanya apakah engkau sudah ikut Muhammad? Tidak, saya tidak ikut Muhammad, saya hanya mengolok-olok saja mereka. Dengan apa? Dengan menampakkan keimanan tapi tidak betul-betul iman. Tapi Allah jelaskan, Allah bantah itu semua. Allahu yastahzi bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah bantah bahwa sebenarnya mereka lah yang diolok-olok oleh Allah. Ini bantahannya Allah. Mereka diolok-olok oleh Allah tidak langsung selesai. Masih Allah berikan waktu di dalam kesesatan mereka. Sehingga juga bukan hanya kesesatan mereka, mereka terombang-ambing terus. Keadaan mereka bingung, mana ini yang betul, mana ini yang seperti itu terus. Orang-orang munafik. Kemudian minggu kemarin itu kita pelajari bagaimana permisalan sifat-sifat mereka di dalam nifaknya itu seperti orang yang menyalakan api, obor namanya. Menyalakan api, kemudian api itu dinyalakan di tempat yang sangat gelap. Sangat gelap, dia hidupkan api, kemudian api hidup, sekitarnya jadi terang. Karena api sudah hidup, terang. Setelah terang, dia sudah bisa melihat apa yang ada sebelah kanan, apa yang sebelah kiri, jalan di mana yang berlubang atau tidak, jelas sekali. Tapi ketika itu puncak terang, Allah ambil terangnya itu. Allah matikan yang namanya api. Ketika dimatikan dia bingung harus kemana, jalan kemana, apakah ada kelanjutan. Itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membiarkan dia dalam kegelapan. Bisa dibayangkan, Pak. Allah biarkan dalam kegelapan. Kemudian mereka tidak bisa melihat sekitarnya. Begitulah permisalan orang munafik. Ya, orang munafik itu kalau sholat dia malas ya, diantaranya orang munafik. Kusala. Bismillahirrahmanirrahim. Hum
Bismillahirrahmanirrahim. Hum summun. Hum summun. Hum adapun munafikun. Hum adapun munafikun. Summun yaitu tuli. Summun yaitu tuli. Tuli dari apa? Anil haqqi, dari kebenaran, dari yang hak. Karena orang munafik itu tuli dari kebenaran, dari yang hak. Yang hak itu adalah Al-Quran, yang hak itu adalah Islam, yang hak adalah apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yasma'una sama'a qabulin. Fala yasma'una, maka tidak mendengar siapa munafik hu terhadap hak. Orang munafik tidak mendengar pada yang hak. Sama qabulihin, dengan pendengaran menerima. Sama qabulihim, dengan pendengaran menerima. Fala yasma'unahu, maka tidak mendengar siapa munafiqun hu terhadap hak, sama qabulihim, dengan pendengaran menerima. Karena orang munafik ini tuli. Karena orang munafik ini tuli, tuli dari yang benar. Karena tuli dari yang benar, dari yang hak, maka mereka tidak bisa mendengar dengan cara pendengaran yang menerima terhadap hak-hak yang ada, terhadap kebenaran-kebenaran yang ada. Selain mereka tuli, mereka juga adalah bukmun, bisu. Mereka bisu. Bisu, khursun yaitu bisu. Khursun yaitu bisu, anil khairi, dari kebaikan. Anil khairi, dari kebaikan. Khursun bisu, anil khairi, dari kebaikan. Karena bisu dari kebaikan, fala yaqulunahu, maka tidak mengatakan siapa munafikun hu terhadap khair. Ya, karena mereka bisu, sehingga mereka bisu. Bukan berarti mereka tidak bisa bicara, tapi dia tidak bisa bicara kebaikan-kebaikan yang ada. Mengapa? Karena memang dia tidak bisa bicara kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian mereka selain bisu, umyun, buta. Umyun, buta. Buta dari apa? Antariqil huda, dari jalan petunjuk. Antariqil huda, dari jalan petunjuk. Antariqil huda, dari petunjuk, dari jalan petunjuk. Fala yarawnahu, maka dia tidak bisa melihat pada petunjuk itu. Fala yarawnahu, maka tidak bisa melihat siapa munafikun hu kepada thariqul hidayah, thariqul huda, kepada thariq, kepada jalan itu. Karena dia buta, kemudian dia tidak bisa melihat kepada jalan itu. Jadi bukan betul-betul buta, tapi memang mereka secara kasat mereka bisa melihat, bisa berkata, bisa melihat, bisa berkata, bisa mendengar, tapi semua itu mereka tutup, mereka ditutup semuanya. Mereka tukar kebaikan-kebaikan itu semua dengan kesesatan. Karena mereka sudah tuli, bisu, buta, fahum, maka adapun mereka munafikun
Fahum maka adapun munafikun la yarji'una, tidak akan kembali siapa munafikun. La yarji'una, tidak akan kembali siapa munafikun. La yarji'una, tidak akan kembali siapa munafikun anid dhalalati, dari kesesatan. Ya, sudah tuli, sudah buta, sudah bisu, sudah tidak ada alat-alat lagi yang bisa mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Ya, sebenarnya kan mereka tahu Islam, Pak. Dengan masuk Islam itu kan sebenarnya tahu bagaimana kunci cara masuk Islam, cara sholat. Ya kayak membangunkan orang yang sedang tidak tidur, ya memang susah, pura-pura tidur ya. Bangun. Tapi kalau yang sudah tidur betul-betul ya gampang. Ya kalau yang pura-pura tidur ya nggak bangun-bangun, karena sudah tahu kalau memang mau diajak kemana. Au mathaluhum, atau ada kalau di dalam kitab Al-Qurtubi, au ini bermakna wawi, bermakna waw, jadi bermakna dan. Au ini kalau di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi berarti dan, atau kalau di sini au, atau masaluhum, adapun perumpamaan munafiqin. Masaluhum, adapun perumpamaan munafiqin. Masaluhum, adapun perumpamaan munafiqin. Kasoyyibin, seperti orang yang terkena hujan. Kasoyyibin, seperti orang yang terkena hujan. Ai ka ashabi matarin, yakni seperti orang yang ditimpa hujan. Ka ashabi matarin, seperti orang yang ditimpa hujan atau yang kena hujan. Saibin ini hujan lebat itu. Saib. Ka ashabi matarin, seperti orang yang ditimpa hujan atau yang kena hujan. Jadi di perumpamaan di misal yang berikutnya yang sekarang kita kaji ini, orang munafik itu seperti orang yang kena hujan. Wasluhu, dan adapun asalnya sayyib. Wasluhu, adapun asalnya sayyib, soywibun, yaitu soywibun. Jadi asalnya adalah soywibun, ikut wazan fa'ilun kalau di dalam Al-Qurtubi. Wazan fa'il. Terus min shaba yasubu, dari lafaz shaba yasubu, diambil dari kata sobah ya subuh. Asalnya soywibun. Apabila iya sama waw ini bersamaan, ini kan barengan nih. Iya sama ijtama'atil ya wal waw wa subiqat ihdahuma bisukuni, didahului sukun sebelumnya. Soywibun ini iya-nya kan sukun ya. Oh, nggak kelihatan, nggak ada harkatnya. Iya katanya. Ya, sohibun. Nah, salah satunya ketika berkumpul, iya sama mau, kemudian salah satunya sukun, faqalibatil waw ya'an, kemudian waw itu diganti dengan ya. Berarti jadi sohibun, ya kan? Dari soywibun karena berkumpul iya dan waw, iya-nya sebelumnya harkat sukun, kemudian waw-nya diganti jadi ya, jadi soywibun. Setelah diganti waw jadi ya,
wa udwimat, kemudian diidghamkan, dimasukkan, Pak. Ya, sudah berkumpul. Ya, tapi ini tidak berasuk satu jenis tidak sodomi ini, Pak, enggak. Iya ketemu iya, bukan berarti perempuan ketemu perempuan langsung dimasukkan, enggak. Atau laki-laki ketemu laki-laki, enggak ada sangkut pautnya ini. Jadi apabila di dalam bahasa Arab itu ada dua huruf yang sama kemudian diidghamkan, dijadikan satu, sehingga ditandai tambahkan dengan tasdid, itu berarti ada dua huruf yang dimasukkan, akhirnya menjadi soyyibun. Terus nih, terus mana lagi? Bermana apa soba ini? Ay yanzilu, yaitu turun. Minas samai, dari langit. Apa yang dimaksud dengan langit itu adalah as-sahab, awan. Jadi langit itu sebenarnya apa? Kalau langit itu apa yang ada di atas kita itu disebut dengan langit. Kullu ma'ala alaka fa'adallaka. Setiap sesuatu yang ada di atas kita, yang menaungi kita, itu disebut dengan langit. Pokoknya apa yang ada di atas itu namanya lah. Makanya ini kayak gini kan disebut dengan langit-langitannya. Disebut dengan langit karena ada di atas kita. Itu kata tafsir Al-Qurtubi. Fihi, di dalamnya as-sahab atau as-sama. Fihi, di dalam as-sahab, di dalam awan itu, ay as-sahab, ay as-sahabi, yakni awan atau mendung. Boleh awan atau mendung. Ya, mendung itu kan pasti yang dimaksud mendung itu adalah awan. Makna awan boleh, mendung boleh. Dulumatun, adapun gelap gulita. Dulumatun, gelap gulita. Dulumatun itu gelapnya bertumpuk-tumpuk. Muttakasifatun, yang tebal. Nah ini azalnya adalah tumpuk-tumpuk. Ya tebal ya. Muttakasifatun, yang tebal. Jadi di sahab itu awannya itu gelap gulita, tebal. Waratun, dan guntur, geledek. Jadi di dalam sahab, di dalam awan atau di dalam langit itu yang kita sebut di atas itu, mendung itu gelap, ada gunturnya lagi. Tahu guntur, Pak? Tahu geledek? Iya, terus itu. Kata Jalaluddin, huwa adapun ya raddu, huwa adapun ya raddu, al-malaku, yang yaitu malaikat, al-malaku, yaitu malaikat, malaikat al-muwakkalu bihi, yang ditugaskan. Bihi dengan al. Jadi al-muwakkalu bihi, yang ditugaskan. Itu saja. Al-muwakkalu, yang ditugaskan. Jadi malaikat yang memang sudah ditugaskan di awan itu. Jadi guntur itu adalah malaikat geledek itu. Tapi wakilah, dan dikatakan, ada orang lain mengatakan sautuhu. Jadi ra'du itu adalah sautuhu, suaranya malaikat. Jadi kalau Jalaluddin mengatakan ra'du itu adalah malaikat, ada yang berpendapat lain bahwa gunturnya itu adalah suara malaikat. Jadi kalau panjang musim hujan ada guntur, oh, malaikat lagi batuk. Ya ini gila, dikatakan bahwa itu adalah suara malaikat. Kayaknya ini kita mulai kecil udah dengar. Nggak tahu kalian, saya dengar, kalau kalian nggak tahu dengar apa enggak.
Wabarkun dan kilat. Wabarkun dan kilat. Jadi di dalam sahab itu gelap, guntur, kilat. Karena luar ada kilat ya. Nah, yang dimaksud kilat itu ada dah. Lam'anu. Ini sautihi tak apa atau itu. Jenengan to. 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 Saya tak ya. Tak to. Kalau to bermakna pecut. Lam'anu sautihi. Kilauan pecutnya malaikat. Sautihi. Lam'anu sautihi. Kalau yang etak punya saya tak. Saya punya tafsir Jalalain itu 4. Sampai saya lihat di Hasyiah Jamalnya etak. Cuma 1 yang tok. Senengan ini tok semua. Ya nggak apa-apa. Jadi kan awan itu apa namanya, awan itu kalau lagi geledek itu kan kilat, ada kilat yang nyambar-nyambar itu, Pak. Itu adalah pecutnya malaikat. Tahu pecut itu? Cengkar, cambuk. Alladhi yarjuhu bihi. Alladhi yang yarju. Halo. Yasjuruhu ya. Iya, yasjuruhu. Yasjuruhu bihi. Oh, yasjuruhu menggiring. Yasjuru yang menggiring siapa malaikat? Hu terhadap motor sahab tadi. Bihi dengan berkun. Iya, berkun. Jadi memang pecutnya itu menggiring agar jalan, kemudian dibarengi juga dengan kilauan-kilauan itu, kilat-kilat itu. Gelap, terus ada guntur, digiring oleh pecut tadi itu. Siapa yang mecut? Ya, malaikat. Sehingga motor hujannya atau hujan itu berjalan digiring. Tapi ada yang memakna yasju ini membentak. Ada yang memaknai membentak. Yasjuru. Tapi lebih banyak guru-guru itu menggiring. Yaj'aluna menjadikan siapa munafikun. Yaj'aluna menjadikan siapa munafikun. Tapi kalau ini kayaknya lebih enak yasjuruhu bihi. Bihi ini dengan alladhi ini isinya kan lam'anu sauti. Lam'anu sauti ini isinya adalah berkoni sama saja sebenarnya. Jadi yang menggiring pecutnya itu. Tapi kalau yang etak, itu bermakna suara. Kalau yang etak, kayak punya saya ini kan tak. Sautihi berarti suaranya barok, suaranya kilat. Kalau yang tak, nggak tahu gimana ini, beda-beda cetakan ya biasa ya. Ya ja'aluna menjadikan siapa munafikun. Ai ashabus sayyib. Ai ashabus sayyib yakni yang ditimpa hujan.
Ashabus syaib yang ditimpa hujan. Asabi'ahum terhadap jari-jarinya munafik. Asabi'ahum ini jari-jari, asabi' jari-jari ini Pak. Artinya bukan hanya satu jari, jari-jarinya. Ini jari-jarinya. Banyak jari berarti. Tapi yang dimaksud jari-jarinya adalah ayana milaha. Ujung jarinya. Jadi ujung jarinya asabi. Ini nih ujung jarinya asabi, ujung-ujung jarinya. Jadi begini. Yaj'aluna asabi'ahum, yaj'aluna menjadikan siapa munafik asabi'ahum jari-jarinya. Tapi yang dimaksud jari-jarinya di sini adalah ujung jarinya. Untuk apa ujung jarinya? Fi adhanihim. Fi adhanihim di telinga munafikin. Jadi ujung jarinya ini, kalau bahasa Al-Qur'annya ini kan jari-jari. Tapi sebenarnya kata tafsirnya adalah ujung jarinya. Karena nggak mungkin kan ketika ada awan, gelap, ada guntur, geledek dan sebagainya. Kan akhirnya dia karena saking takutnya. Nah, ini min ajalis sawaiki. Iya, fi adhanihim ini menutupi telinga, Pak. Fi adhanihi dari telinga mereka, artinya menutupi telinga mereka, munafik. Min ajli sawaiki, dari sabab suara guntur. Karena ada suara guntur, dia gak nyaman, takut sehingga pakai jari-jari, pakai ujung jari. Kan gak mungkin masuk jari-jari, Pak. Cuma bahasa Al-Quran pakai banyak. Jadi padahal kata tafsir sebenarnya yang masuk itu hanya ujung jarinya. Ya satu kuping ini mau masuk gimana begini Pak, nggak bisa. Siddati sautir ra'di. As-sawaik ini siddati sautir ra'di. Kerasnya suara guntur atau banget. Siddah ini banget. Kerasnya suara guntur li'alla yasma'uha, li'alla agar supaya tidak, li'alla agar supaya tidak, yasma'uha tidak mendengar siapa munafik, ha terhadap sawaik guntur. Sawaik itu guntur. Jadi mereka tutup telinganya dengan ujung jarinya itu. Ini kenapa mati ya? Iya nggak dicas sama saya. Nggak mesen kalau pakai ini. Jadi tidak mendengar siapa munafik, agar mereka tidak mendengar terhadap guntur yang ada itu. Kenapa? Hadarul mauti. Hadarah karena takut. Haufah takut sama. Hadarah takut karena takut, haufa takut, hadarul mauti takut mati. Min sama iha dari suara petir, dari mendengar suara petir, dari sawaik. Min sama iha dari mendengar sawaik. Kadzalika, adapun demikian itu, isinya demikian itu, asabi'ahum fi adanihim. Jadi mereka itu menjadikan telinga mereka ini ditutup karena takut,
Karena takut apa? Karena takut mati. Kadzalika demikian itu haulai adapun munafik. Ya haulai yaitu munafik. Id nazala. Id ini idza apa idza? Id apa idza itu? Ada alifnya? Oh, punya saya id. Kalau id ya karena, kalau idza jika atau apabila. Nazala turun. Nazala turun. Al-Quran apa Al-Quran? Al-Quran apa Al-Quran? Wa fihi dan yaitu di dalam Al-Quran. Wa fihi dan yaitu dalam Al-Qur'an dzikrul kufri, adapun menyebut kata kafir. Dzikrul kufri menyebut kafir, menyebut orang-orang kafir. Al-musabbahi yang diserupakan, al-musabbah yang diserupakan bidzulumati dengan kegelapan. Jadi mereka itu ketika mendengar Al-Quran mereka juga merasa takut, Pak. Karena yang disebut-sebut itu kan kata-kata kafir. Ya kan? Kafirnya mereka itu kan disebutkan seperti kegelapan. Seperti bagaimana tadi itu ketika obor dihidupkan api dihidupkan, dimatikan oleh Allah kan menjadi gelap. Nah, mereka itu tentang kafir ini, kata-kata kafir ini sering ada, Pak. Jadi mereka merasa tidak nyaman karena tersinggung tadi, baper. Baper. Selain itu wal wa'idi dan ancaman. Jadi menyebut ancaman juga. Jadi wal wa'idi dalam Al-Qur'an itu wal wa'idi menyebut ancaman alaihi atas ya kufur. Nah, dalam surat Taubah itu kan wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengancam kepada orang munafik, munafiqat, munafik laki-laki, munafik perempuan, dan orang kafir dengan mendapatkan nar jahannam khalidina fiha, selamanya abadi tinggal di dalam itu. Wal wa'idi dan menyebut ancaman ali atas kufur al-musabbahi yang disamakan atau yang diserupakan birra'di dengan guntur. Ayo dipercepat. Birra'di dengan guntur, wal hujaji dan juga menyebut menceritakan hujjah, menyebut hujjah, alasan, landasan, hujjah, menyebut hujjah al-bayyinah yang jelas. Al-musabbahati yang disamakan bil barqi dengan kilat.
Yasudduna adzanahum. Yasudduna menutup siapa munafikun. Yasudduna menutup siapa munafikun. Li'alla adhanahum, terhadap telinganya munafikun. Li'alla yasma'uhu, li'alla karena supaya tidak mendengar. Li'alla karena supaya tidak yasma'uhu, tidak mendengar siapa munafikun hu terhadap Al-Quran. Kenapa mereka? Jadi mereka itu ketika turun Al-Quran, mereka tutup telinganya itu agar tidak mendengar apa yang ada dalam Al-Quran itu. Kenapa? Fayamilu ilal imani, fayamilu maka condong siapa munafikun ilal imani pada iman. Fayamilu maka condong siapa munafikun ilal imani pada iman. Wa tarki dinihim, dan meninggal agama munafikun. Wa tarki dinihim, dan meninggalkan agama munafikun. Jadi yang ditakuti mereka itu ketika selalu mendengar Al-Quran, yang ditakuti adalah mereka beriman kemudian meninggal agama mereka. Wa huwa adapun tarku dinihim, wa huwa adapun iman atau tarku dinihim artinya iman kepada Islam itu. Kalau panjenengan wa huwa dimaknakan iman, berarti iman masuk atau ketika dimasukkan ke tarku dinihim, indahum di sisi mereka, menurut mereka, indahum menurut munafik, indahum menurut munafikun, munafikin, mautun, yaitu mati. Jadi kalau mereka sudah masuk Islam, berarti saya sudah mati. Jadi mereka lebih baik mati daripada masuk Islam. Jadi ketika mereka beriman kepada Islam, berarti mereka sudah tak bernyawa lagi. Keyakinan mereka. Wallahu adapun Allah. Wallahu adapun Allah. Ayo yuk tinggal sedikit. Wallahu adapun Allah muhitun, yaitu meliputi. Wallahu adapun Allah muhitun, yang meliputi bil kafirina, terhadap orang-orang kafir. Ilman, ilmunya Allah. Jadi Allah itu meliputi terhadap orang kafir itu dari segi ilmunya, dari segi pengetahuannya. Jadi Allah itu tahu meliputi orang kafir dimanapun mereka berada, apapun, sampai sedang apa mereka dengan anak-anaknya, itu Allah tahu semuanya. Wa qudratan, kekuasaannya Allah. Jadi dari segi ilmunya, dari segi kekuasaannya, Allah meliputi mereka. Fala yafutunahu, maka tidak lepas, tidak lewat, tidak lepas siapa munafikun. Ada yang kalau ada yang mengartikan hu ini adalah Allah, artinya mereka itu tidak lepas dari Allah. Ada yang mengatakan hu ini azab,
Artinya mereka itu tidak akan lepas dari adab siksa. Yang paling enak ya Allah dulu. Fala yafutunahu, maka tidak lepas siapa munafikun terhadap Allah. Karena apa? Karena Allah itu meliputi dari mereka semua. Allah menguasai mereka dari segi pengetahuannya, ilmunya. Allah mengetahui daripada kudrahnya. Cukup sekian. Semoga Allah berkahi kita semua. Walaupun 2 ayat ini sudah jam 10 jam kurang. Semoga Allah berkahi semua. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.